Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap berdiri dan kita akan mendengarkan nats firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perjanjianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus
asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada ya. Kita percaya semua karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi menjelang siang hari ini kita sudah membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19 yang berperikop binasa karena murtad. Dan tema atau judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah jangan keras hati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini datang kepada orang-orang yang ada di Ibrani. Bagaimana penulis Alkitab ini mengingatkan kepada mereka bahwa selagi masih ada hari ini, maka yang harus kita lakukan jangan mengeraskan hati kita. Firman Tuhan katakan pada hari ini. Firman Tuhan tidak berkata pada besok hari, saudaraku, tapi pada hari ini. Dikatakan jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegelapan pada waktu percobaan di padang gurun. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel dulu mengeraskan hatinya ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keras hati, bahkan mereka terkenal dengan tegar teguh kepala batu. Saudara, mengeraskan hati adalah salah satu bentuk perlawanan. Jika hati mengeras, maka sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak di antara kita anak-anak Tuhan keras hati. Meskipun mungkin setiap hari berdoa, meskipun setiap hari Minggu datang ke gereja, meskipun setiap hari mendengarkan firman Tuhan dari YouTube, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sama seperti kisah seorang penabur. Penabur datang untuk menaburkan benihnya, tetapi ada benih-benih yang jatuh di tempat yang tidak tepat, yaitu di jalan, di tanah berbatuan, di semak belukar. Nah, kisah hidup anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang keras kepala ini diumpamakan seperti seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang diberikan kepadanya mental dan tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Banyak orang hanya suka mendengar, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengeraskan hati kita, tidak melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jelas saya katakan ya, apa yang dikatakan firman Tuhan bukan apa yang dikatakan gembala, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang murtad di hadapan Tuhan. Karena ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, itu adalah satu dosa. Ketika kita mengeraskan hati kita, kita tahu, kita ngerti, banyak anak-anak Tuhan tahu ya aku firman Tuhan, tahu ya aku ayat ini di mana. Tetapi sayangnya banyak yang hanya sekedar tahu, sekedar ingat, tetapi tidak jadi pelaku firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang gagal membawa umat-umat Tuhan
hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya membuka telinga, tetapi hendaklah menjadi pelaku firman Tuhan. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun jadi anak-anak Tuhan? Adakah kau melakukan perintah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Adakah kau sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Saudara, betapa miris, betapa buruknya anak-anak Tuhan yang setiap hari Minggu datang ke gereja, setiap ibadah-ibadah ada di tempat persekutuan, tetapi tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengenal jalan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kata orang, tidak pendengaran akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ciri-ciri orang yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, apapun yang terjadi dia akan tetap bersukacita. Dalam keadaan apapun dia akan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Firman Tuhan bersumpah, saudaraku, dalam murka Tuhan, bahwa bangsa Israel yang dituntun dari Mesir menuju tanah Kanaan, kata firman Tuhan, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, ngeri sekali kalau anak-anak Tuhan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan saja kepada bangsa Israel, tapi kepada kita, bahwa kita tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Tentu kita tidak mau kalau kita tidak masuk ke tempat perhentian yang Tuhan janjikan bagi kita, karena sia-sialah hidup kita, sia-sialah perjuangan kita kalau pada akhirnya kita tidak menerima janji Tuhan. Mungkin kita berkata itu zaman dulu. Saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mudah dipermainkan. Benar? Allah yang kita sembah bukan Allah yang mudah ditipu, bukan Allah yang bisa cincai dengan segala apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa saya dan saudara masih hidup sampai dengan hari ini? Adakah saudara pernah bertanya dalam diri saudara pribadi, lepas pribadi, kenapa Tuhan saya masih hidup sampai hari ini? Walaupun ada mengalami masalah dan pergumulan, kenapa Tuhan saya masih hidup? Saudara, bukan karena istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu masih membutuhkan engkau, tidak. Tetapi satu hal yang ingin Tuhan lihat dari dalam kehidupan kita, ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Beberapa kali kami katakan bahwa kata taat, mau dari depan, mau dari belakang, itu tidak ada perubahan. Taat, sama saja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saya mau bertanya, adakah di tempat ini yang tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, banyak anak-anak Tuhan masuk ke gereja, tetapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan, mereka memungkiri keberadaan Tuhan. Mereka hanya melakukan ritual, mereka hanya melakukan tradisi, mereka hanya melaksanakan seremonial ibadah, karena mereka tahu dari nenek moyang mereka, dari opung-opung, dari oma-oma, mereka sudah agama Kristen. Maka apa kata dunia kalau saya tidak jadi orang Kristen dan tidak masuk ke gereja? Tetapi pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak-anak Tuhan memungkiri bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan setiap orang percaya. Sama seperti bangsa Israel, mereka memungkiri. Benar, Tuhan mengirim membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka ada keraguan di dalam hatinya. Mereka berpikir karena dendam Tuhan ingin membinasakan mereka di padang gurun. Saudara, ketika Tuhan menggiring saya dan saudara untuk masuk di dalam rencananya, maka saya katakan
Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Meskipun dalam masuk dalam rencana Tuhan seperti bangsa Israel melewati padang gurun, tapi dari awal Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, mereka sudah disertai saat tertutup jalan, saat tidak ada jalan, Tuhan buka lautan menjadi jalan bagi bangsa Israel. Sesuatu yang tidak mungkin bisa Tuhan kerjakan. Dan jangan kita berpikir bahwa mujizat itu hanya ada pada bangsa Israel. Pada zaman itu mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini, ketika kita mempercayai Tuhan. Dan musuh-musuh bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan? Air tiba-tiba berbalik dan menghabiskan pasukan bangsa Mesir. Saudara semua katakan, jangan kita hanya membaca sejarah, hanya tahu sejarah bangsa Israel seperti ini. Kita harus tahu kenapa bangsa Israel yang dituntut, dipelihara, diberi makan, diberi perlindungan oleh Tuhan, pada akhirnya tidak masuk ke tanah yang penuh susu dan madu. Jangan sampai saudara kita harus tahu bahwa bangsa Israel ini adalah kesayangan Tuhan. Yakinkan kita bahwa kita adalah kesayangan Tuhan. Seseorang yang disayang Tuhan bukan berarti luput dari ganjaran atau hukuman. Benar dia disertai, benar dia dilindungi, benar dia dicukupkan. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka membayar harga yang sangat mahal, dibinasakan, dan hanya beberapa orang yang masuk di tanah Kanaan. Siapa yang tahu? Dari puluhan ribu, saudara. Jangan kita umat Tuhan seperti Mik El Shaddai. Walaupun bilangan kita tidak seperti gereja-gereja lain yang banyak, bahkan sekarang banyak yang keras hati, tawar hati, tidak datang ke gereja. Jangan hanya 2 orang yang terpilih atau tidak sama sekali terpilih untuk masuk ke tempat perhentian yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Ngeri saudara, tidak ada gunanya. Jangan kita pikir kita sudah di atas, sudah jadi WL, sudah jadi singers, sudah jadi pendoa, terus kita lempeng aja bisa masuk. Tidak saudara, engkau beriman, engkau percaya kepada Tuhan, tapi iman yang ada padamu dituntut untuk kau kerjakan dalam kehidupan. Engkau beriman tapi kau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka imanmu mati, kerohanianmu mati. Engkau seperti robot yang datang ke gereja, mayat hidup yang datang ke gereja karena terikat tradisi orang Kristen dari lahir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat bagaimana murkanya Allah untuk bangsa yang disayang, maka tentu kita akan berpikir untuk mulai merubah cara hidup kita, untuk mulai introspeksi, untuk mulai mungkin mencatat-catat apa Tuhan yang belum kulakukan. Iya, saya sudah sedia ke gereja, iya saya sudah melayani Tuhan, tetapi ada hal-hal ini belum saya lakukan, ini belum saya lakukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-13, tetapi nasihatkanlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi firman Tuhan harus dinasihatkan setiap hari. Dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, selama ini apakah firman Tuhan yang ditaburkan selama bertahun-tahun masuk di dalam pribadi kita dan kita lakukan, ataukah kita mengeraskan hati? Saudara yang terkasih, saya katakan kalau saya dan saudara masih hidup, kita masih punya tugas di tengah-tengah dunia ini, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan pribadi kita. Memuaskan hati Tuhan bukan memuaskan pribadi kita, karena terlalu banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Saudaraku yang terkasih, banyak orang yang tidak teguh sampai pada akhirnya. Banyak orang pada akhirnya berubah setia. Karena apa? Firman Tuhan itu
tahu kapan saatnya mereka pulang kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa kalimat yang Tuhan katakan, penulis katakan melalui Roh Kudus tentang jangan keraskan hati. Saudara, keras hati berarti keras kepala. Saudara, kalau kita timbul lelah, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kali lagi saya katakan, umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan, tetapi karena terlalu banyak melawan, terlalu banyak menggerutu, tidak mengucap syukur, pada akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hari ini karena kita tidak tahu akan hari esok, kita tidak tahu kapan Tuhan membawa kita untuk masuk ke dalam perhentiannya, atau mungkin tidak sama sekali. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, marilah jadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan berkata, jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Nah, firman Tuhan adalah tolak ukur kebenaran dalam kehidupan kekristenan kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, masa ke masa. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia adalah kebenaran dalam kehidupan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tegar hati adalah perkara yang jahat di mata Tuhan. Orang yang tegar hati, keras kepala, dan kepala batu adalah orang-orang yang sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Walau nampaknya dia baik, tidak kelihatannya dia kalau keras kepala, selalu tersenyum, santun. Namun saya mau katakan pada saudara, jika engkau tidak atau belum menjadi pelaku firman Tuhan, engkau sama saja dengan orang yang mengeraskan hatinya, keras kepala, kepala batu, karena tidak mau dengar firman Tuhan. Dan bagaimana mungkin saudara kita mendengar apa kata Tuhan, apa kata gembala saja kita tidak dengar, terus kita bilang kita mendengar kata Tuhan. Gembala saja mungkin yang kita lihat setiap hari mengatakan ini dan itu tidak kita dengar. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak kita lihat secara mata kasat mata sesungguhnya akan kita takuti, akan kita ikuti. Makanya saya ingin bertanya sekali lagi, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu hidup dalam hati kita, dalam kehidupan pribadi kita? Karena sampai hari ini ada begitu banyak jemaat yang meragukan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada, yang meragukan bahwa Tuhan itu sebenarnya sanggup menolong, sanggup mengadakan, sanggup mencukupkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang jahat di mata Tuhan, yaitu tegar hati, keras kepala, dan berkepala batu, adalah orang-orang yang tidak bisa diubah karena dia tumpul. Pernah menggunakan pisau yang tumpul? Ibu-ibu pernah menggunakan pisau yang tumpul? Kepotong nggak dagingnya? Jangankan daging, potong bawang merah aja, bawang putih aja pasti nggak bisa. Orang-orang seperti itulah yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Berapa tahun jadi orang Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lalu kemana benih yang sudah ditabur selama ini? Saudara, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah kualitas hidup orang percaya yang walaupun mengalami pasang surut kehidupan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Benih yang jatuh di tanah yang subur menunjukkan kualitas hidup orang-orang percaya yang walaupun mengalami pasang surut hidup, dia tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, lembutkan hati kita ketika
kita koreksi diri kita. Kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang kepala batu, keras kepala. Karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena firman Tuhan katakan bahwa nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Iblis menawarkan hal-hal yang indah, seperti yang iblis tawarkan kepada Hawa. Kita masih ingat waktu Tuhan bilang jangan makan buah ini, tapi iblis datang karena dia tahu manusia itu gampang dirayu, gampang digoda, mempunyai keinginan besar, tidak mau bersusah-susah, tidak mau berlelah-lelah, dan tidak mau dengar kata-kata yang pedas. Benar atau betul? Kita lebih suka mendengarkan kata yang manis. Benar ya? Kata pujian, oh hebat, cantik sekali, bagus sekali, wih, hebatlah engkau. Kita lebih suka mendengar kata-kata seperti itu daripada kata-kata firman Tuhan. Lakukan yang ini, lakukan yang ini. Apalagi masalah uang, wow, kita akan berhitung sama Tuhan. Wah, aku gak cukup. Bagaimana mungkin aku akan berbagi sama engkau Tuhan? Saudara, nafas hidup yang saya dan saudara miliki ini pemberian siapa? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mari saudara kita baca sama-sama ini dalam ayatnya yang ke-18. Kita buka Ibrani 3 ayatnya yang ke-18. Dan siapa yang telah disumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat? Siapa yang dimurkai Tuhan, siapa yang disumpahi oleh Tuhan gak akan bakal masuk ke tempat perhentiannya. Mereka orang-orang yang tidak taat. Coba tanya kanan kirimu, apakah kau taat? Tanya dulu. Susahnya nanya, cuma nanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu datang. Salah satu cara dia datang dalam kehidupan kita untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki apa? Kelakuan, untuk memperbaiki kesalahan. Jika waktu-waktu yang lalu, karena masih ada hari ini kan, kita berdoa semoga masih ada hari besok yang akan kita sebut hari ini juga. Firman Tuhan datang untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki kesalahan, mengoreksi diri kita seandainya apabila jika kita belum melakukan semua yang Tuhan inginkan kita lakukan selama puluhan tahun menjadi anak-anak Tuhan, maka jika Tuhan masih kita beri waktu, lakukan sebelum terlambat, lakukan sebelum terlambat. Amin. Haleluya. Saudara, ketika kau melakukan perintah Tuhan, nggak usah tengok kanan kiri, lakukanlah apa yang kau lakukan. Jangan bertanya sama temanmu, sudah yang kau lakukan? Kalau kau sudah lakukan, aku juga akan lakukan. Karena hidup kita tidak bergantung dari kanan kiri kita, orang-orang di sekeliling kita, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan Sang Pemberi nafas yang tiba-tiba mungkin akan mengambil nafas hidup kita. Amin. Jadi kalau kita taat untuk siapa? Bukan untuk mati. Kalau kita setia untuk siapa? Tuhan. Bukan untuk mati. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, diawali dari diri kita sendiri. Kalau kau taat, maka tempat perhentian yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Tapi kalau kita tidak taat, firman Tuhan jelaskan di sini bahwa engkau tak akan masuk ke tempat perhentianku. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, hati-hati ketika kita tidak percaya kuasa Tuhan, bahwa Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup membuat mujizat, Allah sanggup mengadakan, Allah sanggup melakukan perkara yang dahsyat ajaib dalam kehidupan kita, maka kita adalah bilangan orang-orang yang tidak percaya
juga ada bilangan orang-orang yang tidak akan masuk karena kita tidak percaya akan Tuhan. Amin. Jadi bukan saja orang yang tidak taat, tetapi orang yang tidak percaya juga tidak akan masuk ke tempat perhentian. Hati-hati saudara. Ketika engkau tidak beriman kepada Tuhan, maka engkau juga adalah bilangan orang yang tidak percaya. Karena ketika kita percaya berarti kita memiliki iman kepada Tuhan, menjalani hidup kita dengan tetap fokus kepada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan firman Tuhan yang ditaburkan ke daunnya mental karena kekerasan hati kita. Mari lembutkan hati kita. Ada lagunya ya. Lembutkan hatiku ya Yesus. Siapa tahu lagu ini? Dengar firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Sama-sama ya. Lembutkan hatiku ya Yesus. Dengar firman-Mu setiap hari. Dengar firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Saudara, ketika kita tidak mengeraskan hati, maka Roh Kudus pasti akan memampukan kita, melembutkan hati kita, sehingga kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari saudara, hari ini rubah cara kita berpikir. Jangan keraskan hati kita, jangan keras hati, supaya tidak menimbulkan kegeraman hati Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, ketika hari ini kita dengarkan firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, jangan berhenti menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan berubah tidak taat, jangan berubah tidak setia. Percayalah, Allah sanggup menolongmu, Allah sanggup memberkatimu, dan Allah sanggup menyediakan apapun yang kau butuhkan, perlukan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Karena Dia Tuhan yang mau mengampuni, asalkan kita mau taat, kita mau setia, dan kita tetap melayani Tuhan. Itulah bentuk pengabdian kita, respon kita, karena sudah begitu besar kesalahan yang kita lakukan dan diampuni oleh Tuhan. Bila masih ada hari ini, hari esok, minggu yang berjalan, bulan yang berjalan, ingatlah, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, jangan buat Tuhan geram. Lembutkan hati kita, jadilah pelaku firman Tuhan. Meskipun mungkin di tengah situasi yang tidak mungkin kita lakukan, karena kita tidak melihat ada pertolongan Tuhan, percayalah, kita sanggup melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara, memang Tuhan selalu menolong kita meskipun kita tidak atau belum jadi pelaku. Tetapi saya mau katakan, akan ada perbedaan ketika kau jadi pelaku, akan ada perbedaan yang sangat menyolok, dan kau akan bangga punya Allah yang selalu mengampuni, punya Allah yang selalu memberkati dan menyertai kita. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan selalu ampuni. Kami sadar Tuhan, selama ini kami memiliki hati yang keras, kami memiliki hati yang tidak mau melakukan firman-Mu, bahkan kami ragu-ragu. Bisanya Engkau Tuhan menolong kami, bisanya Engkau Tuhan mengeluarkan kami dari masalah dan persoalan kami, bisanya Engkau Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Namun hari ini melalui firman yang sudah kami dengar, kami percaya Tuhan, Engkau bisa, Engkau sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kami. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia, kami mau belajar melayani Kau sebagai bukti bahwa kami pelaku firman-Mu. Tuhan, mampukan kami. Terkadang kami bimbang untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terkadang kami ragu-ragu karena daya pikat dunia ini. Tapi Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kami tidak mau, kami tidak masuk ke tempat perhentian yang Kau janjikan bagi kami. Kami tahu satu-satunya cara agar kami dibawa, digiring masuk ke tempat perhentian-Mu adalah dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bagaimana kami menjadi pelaku firman-Mu, taat, setia kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam hidup ini ada begitu banyak kebutuhan yang harus kami keluarkan, yang harus kami pikirkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami belum menjadi pelaku firman. Tetapi hari ini kami akan melembutkan hati kami, dan kami mau melakukan apa yang Kau rindukan bagi kami. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jangan kembali meneguhkan iman dan umat-umat-Mu di tempat ini, bahkan yang menonton ibadah lagi kami, agar kami terus tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu,
dan menjadi pelaku-pelaku yang setia taat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, namun Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami akan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, besar kecil. Janji firman, setiap yang menabur pasti akan menikmati berkat-berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Engkau tahu apa yang kami lakukan, Kau tahu keberadaan kami Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengadakan setiap apa yang kami butuhkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya.